Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah. Alhamdulillah di subuh ayina biasa ngaraskeun hancan anu memang sadayana oge diuji situasi kondisi diacan pulih, tapi seueur alasan aya alasan utamina hujan teh pengajian teh kumbagi hujan balikna hujan kieu mah jamaahna teh malaya. Suruh jamaah hujan gede kieu mah ustadna ge mah supi. Eta teh kesimpulan teh hampir sami kitu di mana-mana. Nah, poe begitu kesimpulanna insyaallah masjid teh kosong. Nah, kesimpulan sami Al Jami musim hujan, ayo halodo, Jami teh saudara sama terbentah tetap dina hiji situasi. Ayah Jami orang kampung lembur di desa melihat Sundama sempat lagi padusunan kekeh hayo ke kota. Di kota ayeuna hayang ka kampung ka lembur. Jadi atuh naon kumaha Jami teh. Eta teh sunatullah. Kan masing-masing kedah tiasa amini kedah kumaha saena. Sebagai kamari kalesan kepada jajan pengantin ya setelah dulu kayak saya melakukan sakatanan ke hiji tempat tapi ya setelah 7 waktu tak dapat untuk membojong diri nomor itu makanya jajah pengantin ke jam 8 putih nama gina nyakit sakatanan tak iya itu aja salah sekali perjalanan datang tapi macet. Namun itu ayat sebuah jamaah terutama mengingatkan ta'yid nikmatnya berjamiah. Nalika jadi anggota di jamiah persis melihat ada jadi anggota ketua jamaah abdi saya jadi ke tempat itu namun ke dia mungkin ke tempat diskusi teh ke daerah di lemburan lumayan ya, tapi puji-puji di kota di Bandung di wilayah itu oke, pokoknya masih lebih kita nikmatna salah serius nikmatna berjamiah ya kalau mungkin sebagai sami begitu lusuh di lembur di pasar pas ayah ke kampung namina pasir ayah mah pasir kebiak ayah satu ustadnya Komarudin balik ngawas kerasa menuju bulan masih itu
Jadi kalau Allah mau ditaruh sana, mana saya usah tiru kan itu rombongan ya terselir mungkin mobil. Kita wasilahna jamiah Ustaz Islam jadi ke daerah-daerah tiasa lebat ayat jamaahnya sapalihna asatid diulam kanggo ngawas anu memang nya bedana ku ayeuna mah dibanding tahun 80 ke 80 mah terus masih datang kawas kata-kata mobil biasa dugi sok nawas ya kena mapahna lah terus untuk mobil ke tempatnya katinggal kaboga punya katinggal tempat balik kawas teh sakana dinten ayeuna ieu nomor 8 hukum merapatkan kaki dan bahu dengan yang lain ketika salat. Hukumnya hukumah kudu diatalkeun pan itu supaya pan itu maksa ngantalkeun diatalkeun. Nah dalam salat berjamaah salah satu kaifiat salat yang disyariatkan adalah meluruskan dan merapatkan saf serta menutup celah-celah sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Jamiah Muslim Islam bernisbah salami pandemi pas putuskeun jaga jarak sebelum dan setelah sholat. Jadi setelah sholat jaga jarak, reksa sholat oke jaga jarak. Karena menuju sholatnya kumaha, menuju sholat nama jaga sholatnya. Ya, perhatikan sholat kan itu. Ke sholat nama sakumaha sunnah Nabi menuju sholat nama apa? Ulah dibalik, agar sholat jaga jarak, jaga sholat. Ngayu ngobrol, setelah sholat gitu deh. Itu jadi ke syariat agama. Ta'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol aqimus subuh wa hadu bainal manaqib wasudul khalal walinu bi aidi ikhwanikum lam yakul Isa bi aidi ikhwanikum wala tadharu bujatin lisyaitan wa man wasala sopan wasalahullah wa man qata'a sopan qata'ahullah. Qala Abu Dawud Abu Syajarah kasirun numarah. Qala Abu Dawud makna walinu bi aidi ikhwanikum idza jaa rajulun ila safi fadhahaba yadkhulu bihi fayadbagi an yulina lahu kullu rajulin man kibaihi hatta yadkhula bis-safi. Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah saf-saf, sejajarkanlah antara budak-budak, tutuplah celah-celah dan lembah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Jadi ini pokoknya ya, meluruskan saf, sejajarkan antara budak-budak, tutup celah-celah. Namun pemena saf kahiji pinu kadua pinu katilu pinu. Nah saf teh pinu sesuai sama jumlah. Pemini sasab sebuah jamin di masjid dia. Jumlahnya? Mana? Sama lagi itu kadang tahan. Kayak ketinggal penanya kira gua, nah ketinggal. Sebab air mungkin sasabna misalnya 20, 15, bagi jamaah nanti 12, si jamaah itu dijejer-jejer. Jadi
Dina seolah-olah sampai kada pinu tasana segitu. Kalau biasanya misalkan sasam ke 15, sasam 20, jamaah ke 16, jamaah 17, nah nanti luar nanti diusahakan pasti ayam. Namun jamaah maka tengah. Jadi kencak atau menpai itu ayat seorang, menpai dia misalkan ayat 2 di dia ayat seorang di dia 2 seperti itu. Nah itu ayat kayak dia karena dilariskan tapi kayaknya sampai menakan ayat masih ada sasab berarti salapan. Pas salapan dasar berarti. Kapasnya desa hijau pas saya tujuan imam ngomong nanti. Nah ada pas dari tujuan kan. Kayak tahu kalau imam ngomongnya kulimaan pada kumaha. Nah gitu Pak. Jadi maksudnya ya imam tah makmum dipakai teh sampai akan sami. Mau makmum na opatana. Kali kencangan ku aya kosong. Makmumna misalkan kembali contoh salapan bisa sampai. Aya dalapan kada aya saja di pinggir teh di sisi teh. Nah kahiji mafhum imam, pengertian imam. Kedua makmum kada jadi imamnya mau kada ngatas secara dalil. Dalam ngatas itu teh. Jadi itu sudah mah dijejak-jejaknya gitu. Monggo itu salapan tapi cukup ku tujuhan. Nah, setelah itu pemain tujuhan kok ya, aduh anak kena ayat. Kan dimasukin saja itu aja belok karena satu iya. Nah, tapi ini sab tasbih. Nah, tasbih sab itu pakai tadi 20 dipakai ayat 2an, ya 2an. Ternyata 20 ayat saja ini kosong ke dipayun. Nah, anu datang supin terakhir teh sana sendiri karena sahabat orang lambat ke mana? Sampai ini pinuhan lah. Mulai kosong. Nah, wasudul halal penuhi tutup celah-celah. Jadi banyak celah anu kosong. Tetap perjalanan anjur sudah mah satu saya kami teraskan Pak. Sudah kenal kan itu tadi. Sudah masa dulu saya mulai. Nah Isa tidak menyebutkan tangan saudara kalian, janganlah kalian memberikan celah-celah itu untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung sab, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskan. Jadi sampai kena nyambung. Ulah kapotong-potong. Abu Daud berkata, Abu Syajawah adalah Kasir bin Murrah. Abu Daud berkata, makna dari kalimat lemah lembutlah kalian terhadap tangan saudara kalian adalah apabila ada seorang yang baru datang dan masuk ke dalam sab, maka yang lain hendaklah melemaskan pundaknya hingga dia dapat masuk ke dalam sab. Nah itu ayat supir yang ada sana ditutup pasihan naon kan sholat kia ayat aja misalkan nah pasihan melemaskan dah pasihan lorongkan karo jamaah anu nama supir ulah dia ayat berkorban teh di halaman tak terkait sebenarnya atau nutupan kekosongan tadi kira gigi kan itu mana kira gigi lebat apa itu kan gitu. Nah jadi dinas sholat baik pas ketiga ya kaum muslimin teh timunan membaca nama individual karena ayat nilai sosial sholat berjamaah teh lain ke orang kumpul tapi nu saja oge kedah kabagian dan baik kedah bingah mun aya imam teh pas pada takbir kakuping anu nyumapa pada zaman ada malam ini zaman ke wudu ya tos saudara teh kedah bingah
Nabi ngana nama jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah semakin baik. Saja masa masih dia namanya hadiah ke 20 kayak kan yang langsung 5 hari atau sana latah 5 hari. Nah, betul 20 juga 25. Katanya 20 40 dikekang 100 laku. Emang keterangan sana kesimpulan. Jadi semakin banyak jamaah itu bahwa azkar itu lebih baik. Nah, tentang masalah ilzam menempelkan bahu dengan bahu dan mata kaki dengan mata kaki dalam salat berjamaah terdapat 2 hadis yang disepakati kesahihannya, namun dari segi dilalah penunjukan makna para ulama berbeda pendapat. Hadis tersebut disampaikan oleh Anas bin Malik dan Nu'man bin Bashir sebagai berikut. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahluna yulsiku mankibahu biman kibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, luruskanlah saf-saf kalian, sungguh aku melihat dari belakangku salah seorang di antara kami melekatkan bahu dan kakinya dengan yang lain. Jadi Rasulullah kadu kemampuan biasa uninga namun dipakai karena hadis dipayun ayah sahabat anu lebat ke masjid. Begitu ke masjid, Rasul yang sahabat di sana sudah jongkok, langsung ke masjid Allahu Akbar ruku, ya maju, terus ruku teh maju, nawan lebat karena sah, nah Rasul kulinya, jika ini maya, ya sah tiru sah terus di ayat menuju sholat, pas menuju posisi ruku, nah lebat ini itu. Begitu lebat ke masjid langsung ruku ditukar nih. Saya maju kan ini karena sampai tiru. Tak Rasul termeninggal. Kita kalau begitu kebiasaan aku mahabu. Oh apa langsung lebat aku kan dia baik maju baik ruku. Saya kata aku kalau mau sujud aku mahab. Oh mau sujud aku makai biasa. Oh mata empat mengikuti imam teh nalika tos lebat di sah. Eta ge tos takbir. Takbir mati kata sakan kila. Tos ngatek takbir imam da ruku ieu sujud teu kenging. Tapi begitu tos takbir teh langsung mengikuti posisi imam gitu. Ngan syaratna kada lebat kana sah. Tah ge sampingain samjalmi anu lebat ka masjid imam nunjuk ngawas Al-Fatihah. Begitu suri imam waladhdallin. Nu dibaikkan ucapkeun amin teh imam jeung makmum. Anu kana masih kana mapah teh makmum sanes. Baca jadi makmum. Namanya naon? Tuh calon makmum. Kada ucapkeun amin teh. Ya acan salat lagi. Ya acan ngomong lagi, petak apa? Ya begitu begitu nah, petak satu lima can kawanku gunawan ngalaksanakeun parentah nuturkeun imam. Terus dapat kalasan amin gitu. Ya, jadi aya kewajiban ngaregepkeun teh nalika tos takbiratul ihram kawitan teh acan mah. Mari pastikan ayat gak ada pamanaga gitu, dapat ketek sholat. Mata sana imam baca amin, orang oke, amin. Dek sholat aja, aja. Mata sebuat lagi ketek sholat itu calon makmum. Tak jadi makmum, namanya jadi makmum mah, angkosnya biasa. Nah, dah wajib ngopikeun atau nabi ngagapkeun teh
dina sholat ayat Quran lagi pan kauningan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Di mana Quran dibacakeun rekepkeun cicing. Dengarkanlah dan diamlah. Tak bahasa Indonesia nama sunnah. Bahasa nama rekepkeun nama. Maka kamu di sekolah kayak anu tahu 80 kepokan enggak ingat udah begitu masuk kelas dapat di kelas kumaha. Pandangan di mana Bu? Di penang. Tuh, pada kieu. Itu mana perkara kieu. Teh upaya naon kanggo ngagepkeun. Jadi mana wae pandangan kudu kieu. Teu bae kieu wae patukannya padahal kumaha wasna gitu. Tapi teh kalau belajar disiplin lah. Ayat tadi teh dina sholat. Nalika ke sholat, teu ke sholat mah ibu di bumi kasaputan ya ibu menuju sholat. Kalau di bumi aya pada kawarung kemana imam maca Quran. Sobi, mau pikir lah tuh. Karena nanti luar sholat, ngalampung kau minta tangan, maca Quran kumaha. Mun eta umum kabayang. Mani bocah usuh pada nak agalahan kawaku. Ai maca Quran kata geula we. Mu pikeun. Ai Quran teh panjang maca Quran teh. Tuh, panjang deui. Jadi memang di dieu sederhana banget menang. Jadi agama teh moal nyusahkeun, agama teh moal ngahesekeun. Dan hese yang susah masalah agama tapi jalani. Nah Rasul bersabda, luruskanlah saf-saf kalian, sungguh aku melihat dari belakangku. Tinggal tunggu Rasul. Nah salah saudara kami meletakkan bahu dan kakinya dengan yang lain. Jadi kedua, An Abil Qasim Al-Judali qala Sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas biwajhi faqala aqimu sufufakum salasan. Maksudnya pakai aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum itu maksudnya. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Qala faraitu rajula yusiku mankibahu bi mankibi sahibi wa rukbatahu bi rukbati sahibi wa ka'bahu bi ka'bi. Dari Abul Qasim Al-Judali ia berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menghadap kepada jamaah lalu bersabda, luruskanlah saf-saf kalian. Nah beliau mengucapkannya 3 kali. Demi Allah, hendaklah kalian benar-benar luruskan saf-saf kalian, atau Allah benar-benar akan membuat hati kalian saling berbeda. Tapi bedanya di sholat safna masing-masing rumah. Sakahayana, nah, tersudah pakai cowok kumaha. Kata tadi soal terpuku hiji retro kadua dehnon jarakna telaras. Mata punten dina sampun jamaah wayah nak jeung kedah makmum teh mengikuti perintah imam. Jadi asa sakahayang degena. Ayah pak di masjid pak, pokoknya pak jadi imam memang apa? Saat Nabi Muhammad terjadi jauh bisa lah terpukul sholat itu. Ketika saudara bisa seorang kesannya lira di mana kawain itu suka di tak secara hukum ada tersalah desa berjamaah. Tapi desa sholat. Nah dari sahabat anda dipegang sholat lira Rasul diuihan di sholat. Jadi minimal berjamaah saf dipegang dua jami minimal. Beten sang ibu-ibu mah nyali kawake dianggap saf kan itu.
bukan pamegat. Maka anuman saya melihat seorang mendekatkan, merapatkan pundaknya dengan pundak temannya, oleh sampingnya, demikian pula antara lututnya dengan lutut temannya, dan mata kaki dengan mata kaki temannya. Cingkuma praktek apa? Dipraktekkan kumaci, merapatkan pundak dengan pundak, nanti lutut dengan lutut, kaki dengan kaki, cingkuma praktekkan. Ia guru atau ia dinawan tuwur guru atau tapi dia nak memuncangan guru anta apa praktekkan. Akhir praktek cingkuma susah. Jadi memahaminya, sanes memahami tadi menjamina betul jagung nasami masih pedih. Tapi yang pernah kumata karena kalau dia mensyukuri misalkan dengan betul anu ketinggian mau 145 boleh kumaha tersyukuri 170 air 180 pada gitu katakan betul mungkin pada enak memahami katanya tua kumata tuh ada ketua kan gila kalau bapak ini memencangan dah kenyataan jangan sempat ada ketua mencangan air mana kena tanya pada air mah nawan mata kaki yang memencangan jadi memencangan tuh terus dia perlu adab ia memahami itu maksudnya ya di Sudama itu ayat loka itu maksud di Sudama maksud ilzak pada hadis Anas dan Anas di atas bukanlah mana hakiki yaitu menempelkan kaki dan bahu satu sama lain tapi mananya majazi yaitu ungkapan balaghah mubalaghah itu hiperbolis lurus dan rapat nyasap serta menutup celah tidak mesti menempel. Alasannya seperti berikut kayaknya. 1. Iljak secara hakiki artinya menempelkan. Namun arti yang lebih tepat adalah secara majazi yaitu ungkapan mubalaghah tentang lurus dan rapat sap serta mengisi celah kosong. Nawan rasanya qaluhu babu ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam bisab al-muradu bidzalikal mubalaghah bi tandili sabbi wa saddi khalalihi. Bab merapatkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki dalam sab. Maksud dari fikih bab tersebut adalah ungkapan mubalaghah hiperbolis tentang lurusnya sab dan menutup celah. Ya, dikutip dina Fathul Bari ya Ihsan Usari Gatul Qari tilu-tiluanana. Jadi Fathul Bari Ihsan Usari Gatul Qari itu syarah ya Al-Bukhari syarah Sahih Bukhari. 2. Rasulullah SAW memerintahkan untuk melunakkan pundak, maksudnya memberi celah bagi makmum yang ingin masuk dalam saf. Dari perintah di atas dapat dipahami bahwa saf para sahabat itu tidak saling menempelkan kaki, bahu dan lututnya sekiranya ditempelkan tentunya tidak ada kesempatan atau kecil kemungkinan dapat memberi celah bagi makmum yang lain untuk memasuki saf. Jadi kan kiri itu tersab terus cakat ayat lebat masa damai ngagesek tapi kalau lebat terus aneh seperti itu ya pokoknya terus atak mungkin mah terus atak mungkin mah gesek deh mah tidak mungkin terus dan celah ayat dan memaknai
Wajul istilahnya kalimat walinu biaidi ikhwanikum, dan lunakkanlah menggeser untuk celah kosong terhadap kedua tangan saudara kalian masuk dalam saf. Masuk ayat ada jami teh paningan ayat kapan teh. Nah, kada surti saja kumaha ngagalesna. Bujang-bujang dina salat pantina carit biasa wae. Ayat keterangan la yuqimu rajulan min majlisihi. Hiji jami ulah ngusir minah ke hijab itu saja di tempat diukna. Walakin tapassahu wa tawassahu, tetapi nak berlapang lagi ada mah cagalik ya. Mun dia boten aya bangku beusina teh di luar. Jadi saya di luar salah teh asa patah. Yo asa urang deui. Nah, nu tilu teh udah naon? Nah, guys, yang masih anak, nah, kamu kau dipraktekkan di mana? Di angkot. Hanya masih emot tahun 2000 pakai angkot kumaha? Cepatnya kayak 76, 75 tapi pungli gigi. Teh cari kita teh nyuna gitu. Terkait dialih ke kedah ngali. Tas kali dia kayak itu tak kayak karena no cari masih tepat karena baik suci. Nah, 3, kita diperintahkan untuk menutup celah saf supaya tidak masuk syaitan ke dalamnya. Pertama, diumpamakan dengan anak kambing yang lalu lalang dalam celah saf. Kedua, Rasulullah SAW sendiri mengecek rapatnya saf, yaitu dengan lalu lalang dari satu ujung ke ujung lain di antara saf. Dengan demikian ukuran rapat saf itu selama tidak masuk orang atau anak kambing. Wajib istilahnya kalimat pertama kalimat wasudul halal, yaitu artinya dan tutuplah celah-celah dalam saf. Seperti itu kalimat di bawah ini. Fawalladzi nafsi biyadihi inni la'ara syaitan yadkhulu min khalalis saffi ka'anna hal khadabu. Demi dat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya saya melihat setan masuk ke dalam celah-celah saf itu, tak ubahnya bagi anak kambing kecil. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatakhallalu soffa min nahiyatin ila nahiyah, adalah Rasulullah SAW biasa memasuki celah-celah saf dari ujung ke ujung lainnya. Jadi ngecek, jadi ayah kesempatan imam ngecek saf makmum. Ya jadi dewa kata lega mah tinggal cek lah. Kata teh di mana dicek sekali 2 kali mah. Kayak kadina kumaha? Biasa. Sapertos di sekolah. Upami aya we sajam 2 jam pelajaran di AO supados kemarin kita bisa lagi lebet ke kelas jadi sapu jadi pea datang kalah bagian anak. Nah, ustad teh payahna perlu disapu di pea. Jika saya 2 jam pelajaran memang hari terbalas asal dirugikan, tapi itu bagian dari pendidikan. Kayak kali itu nama kejadian dari nah omongan candi nawan candi pea candi sapukeun jadi we kerah naon lah kok apa aja nyapukeun lah. Hanya dengan satu kali itu bagian dari pendidikan. Kalbat kampus Abdurrahman diusulkan supaya santri tegagamu kata ayah pasapuan jadi nanti kepada apa atau santri anjina ngawala kau ke sinanya nama sana bu sinanya kapal santri lah menjami sapa bersih mungkin kotoran wah
ibu dibayar jam sapu diganti sapu mungkin mencari sampah dibayar kapan sampah kesukaan sapu apa yang bumi mah mungkin kan mata nusuk motoran mah jamin no nya nusuk bersih pada mah nah karasa capek nah ya bu bagi karaos nyapukeun karaos ngepel karaos ngelapan kaca mungkin motoran mah tak enak kata mau menjami nusuk motoran yang tentu biasa gitu bersih nah ulah iya dagang temagang batur kok batur kan harus manehna kan gitu pasok pada pangku lain sampah murah cumi oge saat lain sampah murah sabukeun nyambut sampai di alapok lainnya biasa di mana wae seperti payut gitu minimal genap 38 bahkan sapu bumi ka sabukeun nah dan tegenah tinggal kalau tes sampah gitu ya pabalatakan kan akhirnya mah nya terus berjalan sakitu minggu minimal tetangga teh teu naon sampah kagak kan gitu minimal atau sana motoran aya nu kabenan kan salipan tanu ngalampung oge nu ngaliwat upami tukang bersih mah ke saya ingat naonana capek kan gitu eta bisa sabaramakeun cenah nya teh kitu masalah jika diartikan hakiki praktiknya dapat mengganggu kehusuan antar makmum dan sulit menjalankan kaifiat secara tumanina dalam salat berjamaah. Padahal kita diperintahkan untuk menjalankan kalimat kaifiat secara khusyuk dan tumanina. Nah, sebaliknya menjauhi hal yang dapat mengganggu kehusuan dan ketumaninaan salat dalam salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumaka hatta tatma'inna raki'an sumaka hatta tatadila qaiman sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumaka hatta tatma'inna jalisan sumasjud hatta tatma'inna sajidan summa adzalika fi sholatika kulliha ieu teh ain terjami anu nalika salatna la yatimmu hukumahu wala sujudahu tidak menyempurnakan ruku dan sujud nanti sempurna ruku nanti sempurna ku nabi diingatkan kemudian rukulah sampai benar-benar ruku dengan tumanina diataskan tenang nyaman pas orang tumanina kabeh nama ngan bahasa Sunda mah genah merenah genah merenah bahasa Arabna tumanina nah orang Sunda kecap jadi genah merenah tumanina apa tumanina di mana genah ya merenah apa namanya tumanina jadi juga mah dia kira kita dikayeuna mawadah warahmah sakinah mawadah warahmah saresna anu sebat sakinah dilebetna aya mawadah jeung warahmah tiba-tiba dihijikeun mudah-mudahan jadi kulawarga anu samaran sakinah mawadah warahmah eta teh jadi tos itu mah kada sudah padahal kita teh ngomong maknai eta anu ka asal tinggal asal. Lalu bangkitlah dari ruku hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai hingga benar-benar tumanina. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumanina. Lalu sujudlah hingga benar-benar sujud dengan tumanina. Kemudian lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh salat rakaat. Menjadi upami sunah mah tumanina diartikeun posisi anu
genah pernah bahasa Indonesia mah nyaman. Genah untuk kawas posisi yang nyaman. Maksudnya mah genah yang pernah. 5. Jika ada perintah izah, maka semestinya ada dalil pula untuk memisahkannya. Karena itu jika konsisten, maka harus dalam setiap keadaan salat, termasuk dalam ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud dan sujud, juga duduk tasyahud. Hal tersebut akan menyulitkan pada prakteknya. Sementara itu kami belum menemukan dalil melepaskan tempelan kaki, bahu, dan lutut dalam salat secara khusus. Tapi lamun dia Qur'an salilana salami naon salat kabayang Pak biasa gitu mah. Tuh Pak jadi we. Nah, jika dipahami secara dohir, maka akan menyulitkan makmum karena tiap orang dalam salat akan berusaha menempelkan tumit dan bahu antar orang dalam salat, sedangkan manusia berbeda tinggi dan besarnya. Apabila saling menempelkan lutut mendekati mustahil, sedangkan syariat diturunkan tentunya dapat dikerjakan oleh kemampuan manusia. Jadi ayat syariat ibadahnya tiap jami bahasa bahkan biasa bidamal mungkin di bidamal kasabagian jami. 7. Jika seandainya diartikan secara hakiki perbuatan sahabat dengan menempelkan tumit dengan tumit, maksudnya hanya pada awal sebelum salat saja untuk meluruskan saf, salah satunya dengan mempertemukan atau meluruskan tumit. Tidak ada riwayat meluruskannya ketika salat, karena tujuannya hanya sekadar metode meluruskan saja. Namun jika telah lurus, maka tidak ada kebutuhan lagi untuk melakukannya secara konsisten dalam salat. Hal ini sebagaimana disyaratkan oleh Imam Ibnu Rajab. Hadisu Anasin hadza yadullu ala anna tasbiyatas subuh muhadatul manakib wal aqdam. Hadis Anas menunjukkan pada perintah meluruskan saf-saf, yaitu dengan meluruskan bahu dan telapak kaki. Perkataan sahabat Anas bin Malik, wa kana ahaduna yusiku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamu bi qadamihi, lalu salah seorang di antara kami meletakkan bahu dan kakinya dengan yang lain, menunjukkan hanya satu orang sahabat saja yang menempelkan, sedangkan sahabat lainnya mayoritas tidak menempelkan. Sekiranya saling menempelkan bahu dan kaki itu mayoritas para sahabat ketika itu, tentu kalimat bukan dengan menggunakan ahaduna, tapi perbuatan mayoritas sahabat tersebut sudah sesuai dengan dalil-dalil yang lain, yaitu merapatkan dan meluruskan saf tanpa menempelkan bahu dan kaki antar makmum. Begitu pula perkataan sahabat An-Nu'man bin Bashir, Paro'aitu rajulan yulsiku mankibahu bimankibi sahibihi, maka saya melihat seorang laki-laki menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Dalam matan sahabat Anas bin Malik maupun An-Nu'man bin Bashir, keterangan yang menempelkan kaki hanya seorang sahabat saja, dan ada kemungkinan yang diriwayatkan oleh keduanya itu merujuk kepada seorang sahabat yang sama. Mafhumnya, tentu banyak sahabat waktu itu yang berjamaah, namun yang terlihat hanya satu orang sahabat saja. Karena itu dapat dipahami secara mafhum mukhalafah bahwa mayoritas sahabat yang lain tidak menempelkan satu sama lain. Semata perbuatan sahabat bukan dalil dalam sahabat yang tidak dikenal, sedangkan mayoritas sahabat lain tidak melakukannya. Itu. Jadi memang ayat kiri masalah nanti.
Ayat tadi kadang agak ayat naon cara tak urang ayat di mana ada bisa cara oke kantana pakai kumaha nya sakumaha contoh di Nabi sallallahu alaihi wasallam sakumaha juga Nabi ada contoh praktekin kumaha kesimpulan. Satu, ilzak adalah ungkapan mubalaghah hiperbolis dalam meluruskan dan merapatkan sab serta mengisi celah kosong. Dua, disyariatkan meluruskan dan merapatkan sab dengan menutup celah kosong seukuran tidak masuk anak kambing atau manusia tanpa mesin tempelkan. Tiga, menempelkan telapak kaki, lutut dan pundak dalam salat ketika salat dengan cara memaksakan hukumnya bid'ah. Cara seperti poin ketiga mengakibatkan hilangnya tumaninah dalam sholat. Nah, jadi prakteknya ya, biar biasa mana kan saya sebagai tiru jami ayo. Tadi ayat sana sepatu betul. Ayat 2 lah. Tapi posisi makmum kan jamaah. Mungkin waktu itu. Tapi dalam ayatnya putar api itu akal. Nah, iya, kedata dia kami, gua kedata semua praktek pada jamaah. Gua pada dia. Tapi penumpang pada dia di salat itu kan. Nah, anak kami antar ya. Menti apa antar dia kada sapi itu. Tapi abi kan semua santi benten antar mah ya. Makanya abi pada kita menjadi kia salat ya. Jadi sasih. Iya ada sebab tadi bagus. Ayeuna sana sekali kita salat sakit banyak. Masih tak dia sakabayona. Ayat keempat ini baik baik dia ayat 4. Ada teh maksud di baga. Ayat kapok baik dia. Kumaha tuh bukan tumanina sakit. Coba ya pandangan. Allah kan dia. Waktu kan di mana ayat sufi kita akan celah. Kenapa ya terkadang pernah agak sedikit. Ikan kawan akan sholat macam Allah Akbar patungan diri itu ya kadir bisa dia namun minum pas pada dia. Nah, jadi memang posisinya kumanina tenang nanti genah posisi Pasti temanina. iya kan apa iya tumit biasa tuh posisi bahkan aliran lungsur cobi lungsur tuh kan kawas tuh kan itu upami melaksanakan sakumaha makna merapatkan dan ketika ada belajar terus jelas kalau sejajar kan kawas ngan mana cak kuatan tumit bagikan dia kemungkinan upami nyanak dia pasti yang bakal menolak pakai bangun dia tuh pakai harusnya tumit kalau kata-kata pakai sama menyalahkan dia sampai yang benar ujung dia catatan sebaik apa sebab misalkan fatwa ayatnya tidak dalam pada kemakai kan jadi baik bakal mungkinan jadi gitu mereka semuanya pakai kena kumaha. Nah sedang kepentingan sholat numpangkah ke pokok udah kamu setelahnya ketika lempang dalam tumit teh tidak apa iya tidak iya yang mikir lempang kenal sesudah teh menguncangan tidak menguncangan ngan terkerah aja pada balik kita terkerah kan pasti dikira lah ya terkerah dikira tinggalan segitu nah saya memaknai kita jadi kalau lam import tapi lampung timur ulah kira-kira oke berlebihan tadi akan kecil posisi oke tak kosong kan banyak sebenarnya dia nah satu pikir dia itu datanya kayak apa itu kamu pemikiran kena dia itu
Kita jangan mengucapkan diadu aja gitu. Ya wae sami. Tata kalau kieu geus sebagai Bandungan, sholatnya pas dapat fikir. Nyata pas masih penting pas sujud kumaha. Balik. Jadi kan dia di sujud mantu. Padahal tinggal ditangkap ruku sujud tapi kan sakit tuh siapnya tenang spek teh itu kamu teh. Ya, tengirangan teh tengalangan nu dia kudu kamu sakit. Apa? Jadi inti nama naon menggaus dan kapan bahasa sebenarnya posisinya genah bahasa agama nama itu manina pilih aja ya saat dina bermakmum berjamaah sholat jahar bacaan makmum kan dina sholat itu sholat liman lam yaqra bukatil kitab ya tarafun itu sama fastami'u lahu kan ini membaca kita kalau berjamaah itu fastami'u lahu apakah fastami'u itu ya bukatil kitab membaca kan kita sebenarnya yaqra'u membaca sedangkan di dalam Al-Quran fastami'u lahu dengar mendiam kan belum membaca gimana bacaannya makmum itu umah macana makmum teh maknaan pastami'u lahu wajib itu sedangkan itu kalau ayat kau baca di hadis misalnya faidza kabbara fakabbiru di mana itu takbir wa idza qara'a fa'situ di mana imam baca maka gegepkeun. Jadi harusna tugas makmum teh lamun bacaan imam kakubi sanes ieu maca tapi ieu gegepkeun. Bandungan sudah mah Bandungan. Saya pamit maca deui ke Bandungan Pak. Imam maca mau maca. Dina salat sirma imam maca salat jahar imam maca mau pikir aya kadang-kadang imam teh moko jahar tapi tengah-tengah apa teh namanya mau belum kita jahar langsung ngejahar ka ulah mamung ngahulang di mana dia teh awal begitu aya pan imam bilang tengah-tengah sampai santai kita salat naon salat jahar jadi hati juga dia naon bismillah bagi makmum kan terusan makmum depan begitu Allahu Akbar kita tahu yang terusan imam maca tinggalkan bismillah akhirnya imam bilang jauh imam bilang iya karena aku tahu lah akhirnya imam teh malikane di mana tidak bismillah nah makanya iya salat ya ngan urang ulah sudor kan imam teh tumeh lami wae can maca subhanallah pilih imam macana wajah tuh macana nanya ditah apa kata lami wajah tuh minimal Allahumma baik dan bangsa ketiknya naon nah dia terjadi karena kadang-kadang sadar tentu upami di nanti itu wajah tuh kan hanya ke tamat tapi seperti itu seperti itu dia tamat ke Allah membaik di rumah dia si pengalaman ya di proses itu mana soal kepadaan buat biasa dipilih biasa nama dua yang tidak tujuh biasa di tujuh tadi dipilih mana baik kan keluarnya tepat demikian tak kami nari kamu paginya sekali-kali mempahit wajahku naon-naonan intitahna ya supaya apa dan terus apa kayak jadi agama naon kira ya nah sah teh Ustaz pamil salah salat maghrib nya jahar tapi teu dijaharkeun berjamaah duaan misalnya teh gitu dan kaji kaduana aya nu hilaf rakaat pertamana teu dijaharkeun pas satu rakaat keduana dijaharkeun gitu kumaha teh ya aya mah ongko make teu dijaharkeun ngajaharkeun salat teh hukumna sunah ya salat
imam nanti jahat, makmum kena maca. Kita syarat pagi, syarat isya, syarat imam ke kuping, maca nasib. Imam tidak kuping maca anak, makmum kena maca. Dan inti sholat mana pokok, imam yang makmum itu maca sadayana. Allahu Akbar. Imam maca kita, makmum oke kita. Imam maca Bismillah, makmum maca Bismillah. Imam maca surah, makmum maca surah. Seperti sholat nawan. Duhur, asar, kan gitu. Duhur, asar. Dinam maghrib, isya, subuh, kumagi dibacana dijahakeun, makmum mungkin. Nah, hiji waktu imam nanti, yang misalkan ilapun makmum ke waktu kosan, macana tadi dijahakeun, payah nama makmum kudu macan. Tapi ke macan teh sah, mau teh kupingkeun teh teu maca pembacaan wae mah. Payah kudu maca kan gitu. Kata kedaya apa tidak. Kakak kahiji disieunkeun kadua dijahakeun dan sah salatna lamun nalika sieun masing-masing maca. Imam maca makmum oge maca. Ada jahakeun imam maca makmum itu kemungkinan terjadi tajahnya namanya. Panukan gak masuk sholat asar ya Bismillahirrahmanirrahim rasan salat nawan supaya gitu ayah pak gitu tempat tuh kan alamat gitu tengah-tengah namanya sabar kan kita salat nawan asalnya juga ya masih ke begitu tajahnya namanya oke itu upami anu sih dijahakeun biasa kamu nama taklim aja ini macam nama baik begitu. Namun nomor hadis para sahabat Rasul tidak dijahatkan tapi para sahabat mengingatkan Rasul itu macam ditaruh di mana selera apa Rasul itu macam padahal dijahatkan sahabat tentang awalnya bintiro bikriyatihi api hingga yang mana datang korunan yang santai supaya langsung mancak ketinggalan lima kalau buat kami misalnya orang di luar misalnya kan di Masjid Batur kami tos salat maghrib teh gandeng gitu la ilaha illallah. Nah, terus orang salat berjamaah bersalat maghrib berjamaah nya gitu. Salat kuartal kedua lah. Nah, tekak kuping di sana suara imam nanti gitu. Jadi pada ya istilah nama jamaah kedua atau lebih itu lamun bacaan imam tiga kuping makmum kudu maca. Imam di dia buat tengah suara nulis pengen tiga kuping bacaan imam maca kan itu penyakit jahat kata tiga kuping maca kalau bersangkutan mah kuping kudu maca sebagai pengalaman ayah mengucap katanya 5 tahun 6 tahun Masbat ke wilayah Tasik ke Tasik Masbat ke nama guru pada sholat ayah opatan gitu kuping masih dia aku masih nama kada yang menawan dikir gitu nggak seterusnya untuk naik mobil itu terus bawa mobil kan gua gitu kena berkati wahai saya sepi mai ayam dikir tapi jika kuping kena speaker oke pas yang kata gimana man tengah ganggu malah ganggu apa sih nah begitu takbir Allahu Akbar nganak nih kata di payun nanti luar atau kumaha nu dipekak sadana maca apa kira tak kuping baca dan terpupuh baca dipekak na maca masing-masing simpeng maca dijahakeun maksudnya isyarat tapi makmum teh kuping dan sarung kunaon itu bekas suara. Nah, jika kasus ieu kan simpeng itu anu tadi itu dosana kan tidak nu salat bae teu meunang ngaganggu salat teh baca sakan ieu salat teu meunang siri ganggu ieu tarik teh kada naon meleburkan suara ieu mah teu salat tarik ngaganggu salat dosa
sebenarnya DKI-nya terhilang. Jadi nggak menang melihat di masjid nawan, ayo bertegade. Nah begitu kata dia, aduh, biar gua dibatalkan, itu mah terasa pamang kan itu. Tapi sebenarnya masalah dengan makmum dipakai terasa, tapi tidak masalah di mana dekat kupingnya bacaan satu sakitnya benar begitu. Nah udah cemana, akhirnya harga kuping kita maju memaca naon. Ya wayah, Ustaz Zaidin kan kita minta sholat supaya Bismillahirrahmanirrahim kami akan rumah udah minta ajar sholat saya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dan itu diantara ya pada takbir sholat Bismillahirrahmanirrahim, pada adzan Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya tahu dulu lah, tahun Bismillahirrahmanirrahim istighfar ya. Nukil teh baca Bismillah saya istiadah juga, tapi di mana? Maka kaya nawan istilah nama baca Bismillah teh saya, tapi di mana? Tempat teh 14 tahun oke istighfar itu asal dibaca makanya. Nah makanya ibadah sing ibu kesate buatan pada tuan astagfirullah ibu nu masakna kumaha jaga hati si bapak jadi istighfar bae pan gitu. Di mana maca istighfar ya teh kepala tempat pada tuan bismillah ibu teh mopina kaos punya bismillahirrahmanirrahim kakek jadinya lagas saya dengan di mana ada tempatnya juga ada waktunya pada ada katanya alhamdulillah pada sholat langsung Allah itu aja kan gitu teh yang sholatnya Allah Akbar sebenarnya lapan bisa gaya jadi kemarin itu secara hukum kita ya setelah dan kalian imam terus dia upami tujuh jahar lawan biasa masakna menggama ancah gitu ngomong ini aku ingin tulang. Nah begitu rakaat katilu nu disirkeun engal pisan gitu macan matihanan teh gitu mau dacan tamat. Oh iya lekas aya imam anu maca teh pan menjahar kalau mau teh ngopikeun Fatihah surat anu itu kan ngopikeun. Tapi begitu anu sieuna mun katilu kaopat atau katiluna mamung nambah kana iya kana buru imam geus Allahu Akbar. Ayat itu bukan ayat gitu. Nah, iya teh, punten kan sempat maca takbir terus jahar wae. Nah di kasir tetap kudu takbir macana. Lamun takbir mah moal gacapan. Mun imam macana kudu takbir. Allah Akbar takbir misalkan anu sieuna. Sami sadayana dawa ben bari saperti malahan imam asal gas nama kada aya upaya ikhtiar masih henal nolongkan kama kesempatan bisi makmum asana leuwih telah teh kada kae ku imam begitu mun imam tadi jahar biasa begitu sih ekspres jadi namanya makmum ketika budak muda dengan karusuh kumaha kieu semuanya sakuningakeun wayahna tong jadi imam gitu. Nah, saruk sama agak lumayan. Jadi makmum teh ikhlas. Cek makmum teh si imam eta mah. Ya kitu. Jadi keikhlasan makmum kagak kunaon? Ku imam. Nya ge punanya sesuai. Malah diingatkeun. Saya mau di Bandung nembe aya masjid anu jamaahna tiap imam di kalau dia sebabnya di imam sholat ya tinggal witan anu 6 menit paling lama 8 hotel tapi kalau sih goreng tidak usah sampai ke 12 menit misalnya itu kata apa nah sibuk kan ngajak ke tumanina tiap perkakan bacaan surat ke Pak ngan macana takdir kedua tumanina perkakan sholat contoh takdir nyawa ngajakan tumanina tidak
Kedah gitu. Dia di Indonesia. Allahu Akbar. Nah, tos pernah dia namanya maca kan. Iftitah, tahun, surat, tak dia. Terus surat karena ruku Allahu Akbar. Ya tos posisinya kebandingan namanya maca gitu. Ayat kita karena itu menang betul. Allah cepat nah ruku Allahu Akbar. Sami Allah. Jadi kita malah sebenarnya sholat di dalamnya di mana sama kita. Sebenarnya telat namamu sebenarnya masyarakat atau jamin di rakaat. Tahu bedanya. Bukan masyarakat. Rakaat jadi ya kita bagi itu teh kemarin teh kasanaya mungkin malam malam Ahad Sabtu sebelum kita habis saja jam 1-an. Namanya kayak itu 15 menitan terus nyolatan di kuburan dan salah satu serencangan kakak ngajung ke di Bandung atau kanon di Wihidei tanda sholat di masjid gitu sebagai kan masuk nah sebagai mah hijidei itu karena mah hijidei pemilih mah sampai bagi sana seperti mah kamu sebagai mah isya teh kan hijidei itu mah tilu deui tambah yunan nu hiji jing mah salatna ya palingan aya salat tarawih 7 menitnya serokat aya 7 menit kita parokat seberapa detik jadi gitu tete geus bicara itu secara itu sah salat nah la yatimmu wuqu'ahu wala sujudahu jadi ruku kudu tumanina sujud kudu tumanina kalau duduk antara dua sujud tumanina antara dua kadang-kadang kasugana itadalah iman sami Allahu liman hamidah kadang aja kena waliman mongko hamidah langsung Allahu akbar nah dewe sebaik namanya jadi tak ngajarkan tumanina dan baik nalika tos biasa ayah imam gaca karena manik mayu mana maka matu manik di mana kita udah kedengaran sebenarnya dari Fatihah terus Al-Akbar berapa iya kalau lu udah tak sekolah ini sama ke dan lumayan lumayan iya namatkan teh makanya mah ada telat iya kan nggak jauh ya ini makanya wayahna jadi kan kieu waktu siap-siap imam dia pasti juga capek jadi dan kan tak ulah nyiksa makmum jadi puntennya punten keikhlasan imam teh teruji nalika berjamaah maca suratna naon kan imam ya paraja begitu salat namun pagi parena yang ya dipertanyakan nah ali ikhlasma justru nalika bagi ke dalam umpat dan nalika berjamaah imam dan juga telah masa surat banyak menparit mah mana itu Rasul anu ngajurkeun supados teu panjang tapi nalika ajeuna salatna nyalira salatna mungkin naon beres Fatihah ngaos Al-Baqarah cing sebab menit Pak. Sahabat dah dia nama langsung nyambung anisan. Tamat anisan di samping pakaruku nyambung surat Ali Imran. Ayat sarokaat tilu surat. Naon Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Biasa. Jika orang sarokaat tilu surat kan nama Al-Ikhlas di 10 tapi wedawan nya Al-Ikhlas pelakunya 1 surat gitu punten 6:30 tadi ya terakhir ya patarasan di jamaah Facebook Ustadz izin bertanya terkait jarak safar di buku Istifta 5 km sudah termasuk safar tapi ketika lihat di kitab Fiqhul Islam wa Adilatihu Syekh
Wahbah Syekh Wahbah menjelaskan kalau jumhur ulama jarak safar itu 40 km lebih baru disebut safar. Mohon penjelasannya Ustaz, karena di buku Istifta dijelaskan secara singkat. Buku Istifta majalah Istifta. Saya istilah mohon. Oke, ayat salah satu amya, salah satu pakosi. Salah satu amya, 1 mil itu ada yang 1,5 kilo, ada yang 2 kilo. Saya kilo buruknya lah, 2 kilonya, 6 kilo. Nah, ada yang pakosi, 1 parsek teh 8 kilo. 8 kali itu seberapa? 24, kan gitu. Orang mati yang lepaskan, anu netepkan tadi putih bumi dengan akhirnya hanya sekitar 6 kiloan. Tapi pemilik buku Risalah Sholat dan Nisbah anu jadi patokan di nama Rasul Antawis Yuhalifah Madinah. Kita genap mil. Nah, artinya Antawis sampai sekitar 12 kilo. Masih bisa pribadi sebuah rumah. Berputusan itu apa di atas 10. Muatas yang lapor ke kan tadi, dari karena terke di dunia ya, ayah hadisnya sohi, ayah terke anu genapnya, sohi. Nah, tidak ada sebabnya tersebut dibukain yang saya sholat atau sahur kan ke-12. Nah, jadi sebagai sungai aja, belasan kilo lebih. Nawitan, nawat, apa? Memang para ulama melihat tadi kan 40 itu kan 80 kan dia ikhtiar ulah oke tasawuf. Tasawufnya ngeceng-ngeceng seperti ulah tasawuf. Tasawuf Abu Bakar mana ulah gitu. Tasawuf lagi jika jamin ini di Pasundan kemana kalung-kalung jamaah kosong dari tasawuf. Nanti dia ke Jagalan kayak gitu. Itu bisa tasawuf. Ada tasawuf tadi ke 10-an kilo lebih. Nah, kalau tinggal dari nugampil nama tahu lah paling sederhana mah pada mulai Nabi Nabi angkat haji di Madinah dugi dengan Dulhaifah namanya di Dulhaifah di kosong Dulhaifah saya Bir Ali Biru Ali Bir Ali itu sumber Ali sana sumber bintang Biru Ali dengan bahasa itu Biru itu gampil Bir Ali bisa Biru Ali ya sumber Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Ustaz,